Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik besar yang sedang mengguncang Asia Tenggara, ekonomi Singapura yang kini sedang tidak baik-baik saja. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan keuangan paling kuat di dunia, kini menghadapi tekanan berat. Data terbaru menunjukkan ekspor domestik non-migas anjlok 4,6% pada Juli 2025. Bahkan ekspor ke Amerika Serikat, pasar terbesar mereka, turun drastis hingga 42,7%. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ekspor Singapura jatuh begitu tajam? Dan apa kaitannya dengan kebijakan tarif perdagangan baru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump? Mari kita bahas bersama-sama. Singapura selama ini dikenal sebagai negara dengan ekonomi yang sangat terbuka dan bergantung pada perdagangan internasional. Hampir seluruh aktivitas ekonomi negeri ini ditopang oleh ekspor, dari elektronik, farmasi, hingga jasa keuangan. Namun sifat ekonomi yang terbuka itu membuat Singapura sangat rentan terhadap guncangan global. Setiap perubahan kebijakan dari negara besar, terutama Amerika Serikat dan Cina, bisa langsung berimbas pada Singapura. Nah, pada Juli 2025, Singapura mencatat penurunan ekspor non-migas sebesar 4,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebenarnya angka ini terlihat lebih baik daripada penurunan 12,9% pada tahun lalu. Tetapi jika kita lihat lebih dalam, penurunan terbesar justru datang dari ekspor ke Amerika Serikat. Sumber masalah ini jelas, tarif perdagangan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Awalnya, Singapura hanya terkena tarif dasar sebesar 10%. Namun pada 6 Agustus 2025, Trump mengumumkan kebijakan baru. Tarif 100% untuk semikonduktor dari perusahaan yang tidak berinvestasi di Amerika Serikat. Ancaman tarif hingga 250% untuk produk farmasi. Bagi Singapura, kebijakan ini sangat memukul, karena sektor farmasi dan semikonduktor adalah dua sektor utama yang menopang ekspor mereka. Buktinya jelas. Ekspor ke Amerika Serikat turun 42,7% pada Juli 2025, dan penurunan terbesar berasal dari sektor farmasi yang anjlok hingga 93,5%. Bayangkan, dari yang biasanya jadi salah satu penyumbang devisa terbesar, kini hampir habis tersapu kebijakan tarif. Mari kita lihat data rinci ekspor Singapura. Farmasi, anjlok 93,5%. Mesin khusus, turun 45,8%. Produk olahan makanan, jatuh 48,8%. Artinya, bukan hanya farmasi yang terpukul, tetapi juga sektor industri lainnya. Selain Amerika Serikat, ekspor Singapura ke Cina dan Indonesia juga ikut menurun. Namun menariknya, ada peningkatan ekspor ke Uni Eropa, Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong. Ini menunjukkan Singapura berusaha mencari pasar alternatif, meski tetap sulit mengimbangi hilangnya pasar Amerika Serikat. Apa artinya semua ini bagi pertumbuhan ekonomi Singapura? Pihak berwenang sudah memperingatkan bahwa pertumbuhan kemungkinan akan melambat pada semester kedua 2025. Sebelumnya, Enterprise Singapore sempat optimis, menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 1,5 hingga 2,5%. Tapi dengan tekanan tarif baru dari Amerika Serikat, optimisme itu langsung terguncang. Singapura bisa jadi akan menghadapi perlambatan tajam jika tidak bisa segera menemukan pasar baru untuk produk ekspornya. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam pidatonya pada Hari Nasional baru-baru ini mengatakan bahwa ia merasa tidak terlalu terhibur dengan tarif dasar 10% dari Amerika Serikat. Alasannya jelas, tidak ada yang tahu kapan Amerika Serikat akan menaikkan tarif lagi, atau menargetkan sektor-sektor vital seperti farmasi dan semikonduktor. Wong menegaskan, dunia saat ini sedang menuju era dengan lebih banyak hambatan perdagangan.
Dan bagi negara kecil seperti Singapura yang hidup dari perdagangan global, situasi ini jelas menekan habis-habisan. Krisis ini bukan hanya soal Singapura, tapi juga bisa berdampak ke Asia Tenggara. Singapura adalah ekonomi terbesar kedua di kawasan setelah Indonesia. Jika ekonomi Singapura melambat, maka rantai pasok di Asia Tenggara juga bisa terganggu, terutama di bidang perdagangan elektronik, farmasi, dan logistik. Selain itu, kebijakan tarif Trump menunjukkan bagaimana Amerika Serikat kini semakin proteksionis. Ini menjadi sinyal buruk bagi negara-negara lain yang sangat bergantung pada ekspor ke pasar Amerika Serikat. Jika tren ini berlanjut, dunia bisa benar-benar menuju ke era perang dagang jilid 2. Singapura saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Ekonomi yang selama ini bergantung pada perdagangan bebas global kini harus berhadapan dengan proteksionisme Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apakah Singapura bisa beradaptasi dengan cepat, mencari pasar baru, dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat? Atau justru ekonomi negeri singa akan goyah dalam jangka panjang? Yang jelas, kondisi ini menjadi peringatan bahwa globalisasi tidak lagi sekuat dulu. Bahkan negara sekecil Singapura pun bisa goyah jika dunia berubah menjadi lebih tertutup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan ekonomi politik internasional lainnya.